Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita kembali dalam renungan. Kita sehat, kita kuat karena saudara hebat. Haleluya. Mari kita angkat pujian dan kita menyembah Tuhan. Kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Haleluya. Telah buktikan cintamu padaku. Tuhan telah membuktikan cintanya untuk saudara dan saya. Kasihnya yang luar biasa yang diberikan kepada saudara, kepada kita semua. Amin. Semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Mari kita persembahkan tubuh kita, hidup kita di mezbah Tuhan. Bukan harta kekayaanmu saja, tetapi hidup kita, diri kita, kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, amin. Bersamamu takkan goyah. Amin. Sebab tangan kasih-Nya, amin Tuhan, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Telah buktikan, Tuhan sendiri telah membuktikan cintanya kepada saudara dan saya, kepada kita semuanya. Jadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin, amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Yesus satu-satunya yang ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami. Kami berjanji mau setia Tuhan. Kami berjanji mau terus mengikuti jalan-jalan-Mu, di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami tidak mau masuk dalam kebodohan kami, Tuhan. Oh, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau ya Yesus, haleluya.
Tiada lama sikara lama sangkara lama yara lama se. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Haleluya. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat semuanya yang telah kau berikan bagi kami, Bapa. Kami mau terus belajar akan kebenaran firman-Mu, agar kami tidak tertipu oleh pekerjaan iblis, Bapa. Kami tidak tertipu oleh egois pikiran kami sendiri, Bapa. Tetapi biarlah kami mau, Tuhan, keluar dari dosa-dosa dan maut itu. Kami mau hidup benar dan kudus di hadapan-Mu, Bapa. Dengan pikiran yang sehat, yaitu pikiran Kristus tinggal di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau terus belajar di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Bapa, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kami. Masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang penuh gilang gemilang, masa depan yang cerah Bapa dan diberkati sampai kepada anak cucu kami dan cicit Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu, kami akan terus belajar di dalamnya. Di dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap bersama-sama saya belajar di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita diperkenan oleh Tuhan. Mari bersama saya katakan, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun saudara berada, yuk kita belajar ya. Kita belajar akan firman Tuhan supaya kita terus tidak dibodohi oleh kuasa dosa itu. Saya mau bertanya, adakah saudara yang mengalami masalah persoalan yang begitu berat sekali dan saudara mengatakan aku sudah tidak kuat lagi untuk hidup? Pasti banyak ya, pasti banyak. Apakah ada solusi? Tidak ada solusi sama sekali. Satu-satunya solusi yang saudara pikirkan apa? Pasti tentang bunuh diri. Kalau enggak minggat, ya bunuh diri. Tahu minggat enggak? Lari dari rumah. Terus tanpa arah, tanpa tujuan. Dipikir lagi enggak ini? Pasti dipikir. Ketika saya lari dari rumah, siapa ya kira-kira nanti yang mau menampung saya? Pasti ada. Wes jalan pintas aja, lebih baik aku mati bunuh diri. Itu yang pertama. Begitu banyaklah juga orang-orang yang mengalami masalah persoalan karena cinta. Wah, saudara jangan sampai ini ya dibodohi karena cinta. Cinta itu apa sih? Cinta itu apa sih? Cinta itu hal yang sangat ini mewah sekali gitu ya. Ketika cintanya diterima, ketika cintanya dibuahi dengan kasih sayang, ketika cintanya tidak ada masalah. Tetapi ketika cintanya habis, semuanya menjadi fatal. Dalam kefatalan itu apa yang terjadi? Lebih baik aku bunuh diri. Begitu banyak anak-anak SMP, SMA itu ya yang bunuh diri karena cintanya ditolak. Waduh, sama ceweknya ditolak, cowoknya bunuh diri. Saya katakan, hai anak-anak muda, jangan engkau mudah terkecoh karena cinta. Ini di anak-anak muda. Apakah di keluarga, di rumah tangga suami istri ada permasalahan tentang cinta? Ada. Sampai usianya sudah 40 tahun ada. Siapa bilang tidak ada? Jangan dibodohi dengan cinta buta. Cinta itu buta, cinta itu tidak bisa melihat kedalaman hati yang sesungguhnya. Di depan mengatakan cinta, di belakang mengatakan cinta. Tidak ada gunanya. Nah, ketika kita tidak dibohongi dalam percintaan, saya yakin saudara akan kuat. Bu, bukan hanya karena cinta bu, hutang saya terlalu banyak, saya tidak ada solusi, suami saya marah-marah, suami saya sudah tidak mau lagi bertanggung jawab, lebih baik saya bunuh diri aja bu. Itu bukan solusi yang terbaik. Masih ingat kalau di dalam firman Tuhan, seorang janda
istri dari seorang nabi yang memiliki hutang yang begitu banyak. Apa yang dilakukan? Dia datang kepada seorang nabi dan nabi itu mengatakan cari tempat. Kalau zaman sekarang botol cerigen gitu ya. Cari cerigen, pinjaman cerigen yang banyak. Itu. Apa yang kamu punya? Minyak cuma setengah botol. Ya udah pinjam sana sini. Nabi Tuhan dipakai, bukan navigator, Nabi Allah ini yang saya maksud. Nabi Allah yang dipakai oleh Allah, dipercaya oleh Allah, memiliki kuasa yang luar biasa. Jangan salah ke nabi-nabi yang nanti tambah celaka gitu ya. Nabi yang khusus, nabi yang Tuhan percayakan, yang tidak ada motivasi. Begitu banyak ya nabi-nabi tapi ada motivasi. Cari nabi yang tidak punya motivasi apa-apa. Datang kepada dia, saya yakin dan percaya kuasa dan mujizatnya akan nyata dalam kehidupan saudara. Jangan gampang putus asa dan bunuh diri. Di dalam Alkitab mencari pinjaman dan dituangkan minyak itu tidak habis. Akhirnya jualah minyak itu dan sisanya bisa kamu pakai makan dengan anak-anakmu. Wow, itu ada di dalam ayat firman Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan mudah untuk putus asa dan bunuh diri. Bunuh diri itu sepertinya solusi yang sangat menyelesaikan masalah, ternyata itu tipuan iblis. Itu hanya tipuan saja. Saya memberi judul hari ini, bunuh diri apakah solusi atau kebodohan? Jawaban ada pada saudara sendiri. Kalau saya menjawab kebodohan, bunuh diri itu adalah kebodohan. Salah satu kebodohan terbesar dalam kehidupan manusia adalah ketika di tengah masalah dan persoalannya kemudian mengambil keputusan untuk bunuh diri. Itu adalah kebodohan yang terbesar. Amin. Nggak bisa Bu, saya nggak kuat, saya nggak bisa. Iya, Ibu Pendeta bisa mengatakan demikian, tetapi saya nggak mampu. Siapa bilang pendeta juga sama? Kita juga manusia, tetapi kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, dan meminta kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan solusi buat saudara dan saya kalau kita sedang menghadapi satu masalah yang besar. Kenapa saya katakan bahwa bunuh diri itu bukan solusi, tetapi itu adalah kebodohan? Saya mau tegaskan bahwa apapun persoalan dan masalah saudara, keputusan untuk bunuh diri itu adalah kebodohan yang terbesar. Ada amin? Sadar atau tidak sadar saudara? Kalau hari-hari ini saudara sedang mendengarkan dan melihat ibadah renungan harian ini dan mengalami hal seperti apa yang saya sampaikan, cepat bertobat. Singkirkan itu pikiran-pikiran untuk bunuh diri, pikiran-pikiran untuk meninggalkan rumah dan meninggalkan suami atau anakmu, meninggalkan istri atau anakmu. Ubah itu dulu semuanya. Itu adalah kebodohan. Tanpa arah tujuan saudara meninggalkan rumah, tanpa arah tujuan saudara meninggalkan anak istri atau anak suami. Amin. Maksudnya anak suami gimana Bu? Anak-anak dan suami istrinya meninggalkan. Suami dan anak-anaknya, istri dan anak-anaknya suami meninggalkan. Terus ada keputusan untuk bunuh diri. Ayo cepat kembali bertobat. Masih ada jalan yang Tuhan arahkan buat saudara. Percayalah. Percayalah. Kemuliaan Tuhan sungguh akan dinyatakan bagi orang-orang yang beriman dan percaya kepadanya. Itu adalah kebodohan. Saya mengatakan jangan engkau putus asa. Jangan biarkan iblis merajalela di dalam pikiranmu yang membuat kekuatan hatimu, kekuatan batinmu untuk bunuh diri. Cepat keluar dari sana. Amin. Tuhan sudah menetapkan kehidupan bagi setiap orang percaya. Kalau saudara bertanya mengapa bunuh diri adalah kebodohan yang terbesar, ya, bunuh diri itu bukanlah solusi. Bunuh diri itu bukan jalan keluar yang terbaik. Bunuh diri itu adalah satu kebodohan. Kenapa saya katakan kebodohan? Ada 4 hal yang menjadi contoh, menjadi dasar di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, karena bunuh diri adalah jalan tol menuju neraka. Saudara percaya atau tidak percaya, bunuh diri itu adalah jalan tol untuk menuju neraka. Karena apa?
Ya, karena orang-orang yang tidak punya iman, karena orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak ada lagi Roh Kudus di dalamnya. Maka dari itu saya katakan, mari sekuat apapun saudara, miliki iman yang kuat. Milikilah Roh Kudus, beri makanan rohmu ini melalui Roh Kudus, melalui kebenaran firman. Firman itu adalah roh Tuhan sendiri. Mendengarkan firman, kalau engkau malas untuk membaca firman, mendengarkan firman. Ngantuk bu, ya pokoknya saya beritahu bahwa firman itu adalah roh yang menghidupi roh saudara gitu. Terserah saudara mau atau tidak, terserah. Tetapi saya ingatkan, siapa yang memiliki pemikiran untuk bunuh diri hari-hari ini, itu adalah kebodohan. Amin. Itu adalah kebodohan. Ada 4 hal di sini. Yang pertama, karena bunuh diri adalah jalan tol menuju neraka. Tidak ada orang yang bunuh diri kemudian masuk surga. Itu tidak ada. Saudara ingat di Kota Malang beberapa tahun yang lalu, ya puluhan tahun yang lalu, ada satu keluarga karena sudah nggak tahan, mama beserta anak-anaknya bunuh diri. Singkat cerita, ketika saya berdoa tentang orang ini, mereka itu sudah ada di dalam kuasa si setan. Mereka sudah memakai ini, ada tanduk-tanduk dan sudah dipakaikan jubah kebesaran yang berwarna hitam. Itu sampai kepada anak-anaknya. Betapa kasihannya anak-anak yang tidak berdosa, anak-anak yang tidak mengerti masalah orang tuanya. Dia harus ikut masuk neraka di bawah pimpinan setan. Saya kalau ingat itu saya sedih, Bapak Ibu. Dan itu jelas sekali ketika saya berdoa buat keluarga ini, itu yang terlihat. Ya, kita tidak berbicara ke sana, tapi saya mau ingatkan kepada saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi, yang dicintai oleh Tuhan dan yang saya cintai, yang disayang oleh Tuhan dan saya sayangi, sekalipun kita tidak kenal. Tetapi dari tempat ini saya berdoa buat Bapak Ibu saudara sekalian, dikuatkan dengan segala masalah persoalan yang sedang saudara hadapi. Jangan mengambil jalan tol untuk bunuh diri, karena jalan tol untuk menuju neraka itu adalah bunuh diri. Maka dari itu saya ingatkan, jangan ada buang, singkirkan, segera bertobat, segera berbalik. Jangan ada pemikiran untuk bunuh diri. Amin. Tuhan sanggup memberikan kelegaan kepadamu. Maka di dalam Matius mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau Injil ini ditulis, itu ya dan amin. Saudara akan menikmatinya. Datanglah. Kalau saudara sedang melihat tayangan ini dan saudara mau, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan pasti akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagi saudara yang berbeban berat, sebelum saya selesaikan, Tuhan gerakkan hati saya untuk saya berdoa buat saudara. Saudara yang melihat ini, yang bersama-sama dengan saya, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada dan saya akan berdoa. Bapa, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, Engkau tahu Bapa, anak-anakmu sedang ketutup arah jalannya. Semua jalan buntu yang ada di depannya. Masalah persoalan yang begitu luar biasa. Masalah rumah tangga, masalah perselingkuhan, masalah keuangan, masalah-masalah yang tidak bisa mereka atasi Tuhan. Saat ini juga Bapa, hamba-Mu berseru di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Mari berikanlah pertolongan kepada mereka Bapa, yang jauh maupun yang dekat. Engkau bukakan jalan bagi mereka di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terlepas dari segala masalah hutang piutang, dari segala
dalam masalah-masalah yang berat ini Bapa, di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada pemikiran lagi untuk bunuh diri, tetapi mereka akan bersandar kepada Engkau, dan Engkau akan mempertemukan dengan orang-orang yang bisa memberikan pertolongan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena firman-Mu Tuhan dalam Matius mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kau nyatakan Bapa saat ini buat mereka yang berbeban berat dan letih lesu, ada jalan keluar buat mereka di dalam nama Yesus. Dimanapun mereka berada, siapapun mereka Bapa, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan menumpangkan tangan atasnya. Urapan yang baru, pertolongan yang dari Tuhan Yesus turun atas mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya lanjut ke dalam firman Tuhan. Karena apa sih? Karena kita itu adalah warga kerajaan sorga. Jadi kalau kasih karunia kita tolak, bagaimana mungkin kita mendapatkan keselamatan? Tidak ada yang dikatakan kita warga kerajaan sorga kalau semua diakhiri dengan bunuh diri. Apalagi anak-anak Tuhan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Begitu banyak pelayan-pelayan Tuhan yang putus asa dengan masalah persoalannya. Ujung-ujungnya bunuh diri, itu sia-sia semuanya. Kalau yang tidak mengenal firman itu sih masih bisa. Apa yang saya saksikan tadi itu mereka keluarga kerajaan Allah yang ditulis. Mereka bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mereka ngerti firman. Tetapi diboyong semua sampai kepada ketiga anak-anaknya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Memberikan sukacita kepada setan yang menipu dia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa. Karena engkau tidak menghadapi peperangan secara daging, tetapi penguasa-penguasa roh yang ada di udara. Kita harus tetap berhikmat, kita tetap beriman, kita tetap memiliki ketaatan dan kesetiaan agar dilalukan dari segala tipu muslihat iblis. Ada amin saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita terus belajar di sini. Kita supaya mengerti hal yang sia-sia. Buang itu jauh-jauh dari hati dan pikiran saudara. Hal yang kedua, karena bunuh diri adalah jalannya setan. Amin. Bunuh diri itu bukan jalannya Tuhan, tetapi itu adalah jalannya setan. Bunuh diri bukan jalan dari Tuhan, bukan juga jalan dari manusia. Tuhan tidak pernah merencanakan manusia untuk bunuh diri. Kalaupun saudara berkata, oh ini kan hanya dari daging belaka, jawaban saya, tidak. Karena pada dasarnya tidak ada seorang pun yang punya naluri untuk bunuh diri. Ya apa enggak? Tidak ada yang punya naluri, aku dilahirkan, nanti aku besar, nanti SMA, nanti aku menikah, aku mau bunuh diri. Gak ada. Pasti tujuannya, rencananya, cita-citanya setinggi bintang di langit. Nah, itu adalah daging, itu adalah manusia. Kalau saudara di tengah jalan engkau memiliki cara untuk bunuh diri, itu tipuan si iblis. Mengapa kita begitu bodoh dan mengikuti jalannya setan? Jalan setan tidak pernah membawa kita pada damai sejahtera. Jalan-jalan setan hanya membawa kita pada kehancuran. Amin. Penderitaan dan maut. Itu jalannya setan. Setan tidak suka ada orang damai. Setan tidak suka melihat orang rukun. Setan tidak suka melihat orang bahagia. Itu gak suka sama sekali. Yang dia sukai apa? Pertengkaran, salah paham, kekecewaan, keputusasaan, marah-marah di tengah jalan. Gak ada ujung pangkalnya, marah-marah. Disalib orang sedikit marah. Ya, didahului orang dari sebelah kiri marah. Mau marah mau apa, gak perlu. Yang penting kita sudah selamat, dijauhkan dari celaka. Biar orangnya mau apa, nanti Tuhan akan memberikan peringatan sendiri kepada dia. Itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Urusan kita bertobat. Amin. Sadar ya, dari hari Senin lo ini terus lo firmannya itu mengajarkan kepada kita demikian. Kalau saat ini saudara sedang berpikir bahwa sering kali berpikir untuk bunuh diri, segera tolak dalam nama Yesus, karena semua itu datang dari setan. Sadar atau tidak, wahai saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan.
dimanapun saudara berada, siapapun engkau anak-anak yang mengenal Kristus, engkau anak-anak yang pelayanan, engkau anak-anak yang setia di dalam gereja Tuhan. Buang itu semuanya. Apalagi kalian yang tidak mengenal Tuhan, mari datang kepada Yesus. Di sana ada kedamaian, di sana ada ketenangan, di sana ada sukacita, dan engkau akan memperoleh jalan keluarnya. Buang semua hal-hal yang tidak berguna, buang semua hal-hal yang sia-sia. Amin, haleluya ya. Hal yang ketiga, karena bunuh diri adalah bukti kita menolak anugerah Allah. Kalau saudara bunuh diri itu berarti menolak anugerah Allah. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah yang kudus? Kita ini adalah bait Allah yang kudus. Mari kita jaga. Bukan hanya bangunannya yang kita jaga, tetapi diri kita ini adalah bait Allah yang kudus, tersusun dengan rapi di dalamnya. Mari kita jaga itu. Berikan yang terbaik. Kuberikan yang terbaik untukmu Tuhan. Inilah pujian hatiku. Inilah pujian dari jiwaku karena aku mengasihi dan mencintai engkau. Ada yang dengar dia bilang, gak puji-pujian, gak cinta-cintaan, jiwa-jiwaan. Sekalipun engkau menolaknya, Tuhan tetap mencintaimu. Tuhan tetap menyayangimu. Sekalipun engkau membuang dia. Karena dia sudah mengenal akan hatimu. Dia sudah mengenal akan suaramu. Gembala mengenal suara domba, domba pun mengenal suara gembala. Gembala sangat mengenal suara dombanya. Ketika engkau memiliki roh putus asa dan engkau akan bunuh diri, Tuhan sanggup untuk mengubahkan semua menjadi yang terbaik, semua menjadi yang terindah. Amin. Masih ingat, bunuh diri itu adalah bukti kita menolak anugerah Tuhan. Masa Bu? Buat Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Buat Yesus tidak ada perkara yang sukar. Asal saja kita mau datang kepada Tuhan, maka setiap masalah yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Adakah amin? Haleluya. Setiap orang percaya ketika sedang dalam masa-masa yang sukar, pasti ada keyakinan dan ada kenyataan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan bisa menolong saudara dan saya. Percayalah, Tuhan yang engkau percayai, Tuhan yang engkau sembah, Tuhan yang engkau agungkan, Tuhan yang selalu kita dengar dalam pembicaraannya melalui firman, dia ada dan dia sedang mendengarkan engkau. Hal yang keempat, karena bunuh diri adalah bukti dari kekerasan hati seseorang. Itu egois. Aku lebih baik bunuh diri, itu kekerasan hati lu. Lupa bahwa dirinya itu adalah rumah doa, bahwa tubuhnya itu bait Allah. Orang yang bunuh diri adalah orang yang hatinya keras. Kalau orang hatinya nggak keras, pedih bunuh diri, takut lu, ya lek mati lega gitu. Kalau setengah mati, waduh, dibawa ke rumah sakit, diogro-ogro, tambah karu-karuan gitu ya, tambah nggak jadi dandanan gitu ya, katanya orang Inggris nggak jadi dandanan gitu. Orang yang bunuh diri adalah orang yang hatinya keras, orang yang tidak memohon kepada Allah dan yang tidak membuka pintu buat rahmat dan kasih karunia Tuhan, sehingga yang terjadi adalah menuntunnya kepada kejahatan. Ternyata bunuh diri itu suatu kejahatan. Sudah gak kuat Bu, sudah gak tahan aku Bu, suamiku jahat, istriku jahat, keluargaku tidak ada yang membantu aku hidup sendiri Bu, aku hidup sendiri. Saudara, saya ingatkan, ketika engkau ada dalam rahim ibumu, engkau tidak ada temannya loh, kecuali bayi kembar itu ya. Engkau hanya seorang diri. Engkau tidak bisa berbagi apa-apa. Engkau tidak bisa berkata apa-apa. Sampai engkau lahir pun engkau sendiri. Ketika orang tuamu, pengasuhmu sedang sibuk, engkau sendiri. Engkau nangis oe-oe sendiri, gak ada orang. Tetapi ingat, ada malaikat Tuhan yang selalu menjagaimu. Haleluya. Percaya atau enggak? Percaya apa enggak kalau malaikat Tuhan itu ada? Ada. Beberapa puluh tahun yang lalu, sedikit kesaksian, ada anak nangis terus sejak lahir sampai 3 bulan nangis terus. Bayangin, sumpek enggak? Sampai orang tuanya itu jengkel loh. Jengkel sekali. Oh ya, beberapa hari yang lalu juga ada cerita nangis saja sampai dipukulin dengan sumpit, sumpitnya sampai patah. Tetapi puji Tuhan, hari ini dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa.
Itu kehebatan Tuhan, mengasihi dan mencintainya. Iya kan? Nah, saudara, ingat bahwa engkau tidak ada temannya, engkau seorang diri. Dan ketika anak itu menangis, ini yang saya layani. Dibawalah anak itu ke rumah dan saya berdoa buat anak ini langsung diam. Tidak nangis lagi. Saya cuma meminta Tuhan, saya meminta kau kirimkan setiap hari malaikat surga untuk menjaga diam dan menghibur dia. Itu yang saya minta. Tuhan ngabulkan, ya Tuhan ngabulkan. Sampai anaknya dicuri dengan tetangganya, disembunyikan. Karena kok heran anak ini jadi diam, jadi dicuri oleh tetangga. Bukan dicuri ya, disembunyikan, digoda gitu orang tuanya. Digoda, disembunyikan. Di mana anaknya biasanya oek-oek, kok ini tidak oek-oek. Nah, ketika kita meminta, Tuhan memberi. Amin. Asalkan dalam kewajaran gitu. Tapi kalau saudara, Tuhan saya nggak punya uang, kirimin saya uang Tuhan 5 dus 2 dus yang gede-gede, dus yang gudang garam, itu kan manusia. Kata Tuhan, Allah sekarang ini mau ya. Jadi nggak akan diberi. Tetapi kalau kita meminta yang wajar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, pasti saudara diberi. Ada yang bilang ngaco itu gitu ya. Nggak ngaco, ini kebenaran. Saya lanjut ya. Dan di sini dikatakan orang yang bunuh diri adalah orang yang hatinya keras, orang yang tidak memohon kepada Allah, dan yang tidak membuka pintu buat rahmat dan kasih karunia Tuhan, sehingga yang terjadi adalah menuntunnya kepada kejahatan, kehancuran, kebinasaan. Di dalam Yesus tidak perlu ada orang sampai bunuh diri. Mengapa? Karena pencobaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, karena ada Roh Kudus yang senantiasa menguatkan dan menopang kita. Karena kita tahu bahwa masalah-masalah yang berat hari ini adalah persiapan untuk kita mengalami kemenangan-kemenangan yang besar di hari esok. Haleluya. Kalau saudara belum menghadapi masalah persoalan, Tuhan sedang membawa engkau dalam level meningkat yang lebih tinggi lagi. Amin. Masih ingat dari bulan 6 sampai November kita memasuki dalam satu terobosan kemustahilan, termasuk penderitaan, dan engkau dibawa masuk dalam level yang lebih tinggi lagi, dan engkau memuliakan nama Tuhan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan bagi kita semuanya. Haleluya. Tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini Bapa. Engkau yang memberikan kekuatan ekstra buat anak-anak-Mu, dan Engkau sendiri yang memberikan pikiran yang cerah buat anak-anak-Mu, sehingga dijauhkan dari pemikiran-pemikiran untuk bunuh diri dan keputusasaan. Roh bunuh diri, roh keputusasaan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kami stop dan kami ikat kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau sendiri yang memberikan pencerahan di dalam pikiran, hati, naluri anak-anak-Mu ini Bapa, dengan pimpinan kuasa daripada Roh Kudus-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih ketika Engkau yang berperan Tuhan di dalam hati mereka dan pikiran mereka, maka nyatalah Tuhan kemuliaan yang Kau berikan bagi kami, dan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, kelimpahan itu Engkau sertakan bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik di kota, baik di desa, baik di pulau, dimanapun mereka berada Bapa, Engkau berikan jalan keluar baginya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur kami naikkan bagi-Mu dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka satu persatu. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.